Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan olahraga yang cukup baik untuk para penderita asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya, saya akan jelaskan masalah olahraga saya ketika waktu saya terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum videonya saya lanjutkan, bagi yang baru bergabung ya, mohon di subscribe dulu, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali dan gratis ya bagi teman-teman. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Kemudian ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau video terbaru, pemberitahuan video terbaru saya ya teman-teman ya. Karena itu saya akan terus sering meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi teman-teman yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai dengan sembuh total, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Olahraga yang cukup baik untuk para penderita asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu seperti apa. Dan olahraga macam saya juga dulu waktu terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu olahraga yang ringan-ringan saja ya teman-teman ya. Nah, ketika terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu banyak sekali sensasinya teman-teman ya. Itu dari mulai sakit kepala, kemudian sakit pinggang, sakit badan, kemudian ada gemeteran dan sebagainya gitu ya teman-teman. Kadang ada sering rasa ngilu-ngilu gitu ya, ngilu-ngilu, kemudian kedutan. Nah, sebetulnya sensasi-sensasi itu sebagiannya ada sensasi daripada asam lambung yang naik, kemudian ada sensasi GERD-nya yang sedang besar ya, kemudian ada sensasi dari anxiety, kemudian ada sensasi dari psikosomatis ya, dan ada juga sensasi dari aliran darah atau juga oksigen ya yang kurang lancar di bagian tubuh. Nah itu teman-teman ya, jadi sensasinya itu sangat banyak sekali gitu ya teman-teman ya, jadi berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan sensasi aliran darah atau oksigen kurang lancar, sensasinya begini gitu kan ya. Kalau misalkan sensasi asam lambung, sensasinya seperti ini gitu ya. Nah, untuk sementara di season kali ini saya akan membicarakan tentang masalah olahraga ya, karena aliran darah atau oksigen itu sangat penting sekali buat kita yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Tetapi di sisi lain olahraga itu justru kalau misalkan yang berat-berat itu nanti akan menjadi ada rasa kecemasan tersendiri ya. Wajib diketahui kalau misalkan kita energinya terkuras gitu ya teman-teman, karena olahraga tersebut akhirnya kita mudah lelah, kemudian lelah ya, capek. Nah rasa capek atau lelah itu menjadi kecemasan tersendiri buat kita gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya mengatur olahraganya itu yang tidak menguras tenaga. Nah itu teman-teman ya. Jadi olahraganya itu yang ringan-ringan, gak usah yang berat-berat ya. Yang ringan-ringan saja, seperti jalan santai aja ya. Jalan santai di pagi hari, tetapi dengan catatan makannya harus sudah masuk ya. Makannya sudah masuk, minumnya sudah masuk. Jadi kebutuhan energi, kebutuhan gizi untuk tubuh kita itu penuhin saja dulu ya. Kemudian kebutuhan mineralnya juga penuhin saja dulu. Nah kalau misalnya sudah terpenuhi, sesudah makan, sudah minum ya, sudah terpenuhi, diam dulu sejenak barang 30 menit ya. Nanti kalau sudah didiamkan selama 30 menit, olahraga ya. Lakukan saja olahraga ya. Dan olahraganya jangan yang berat-berat, jalan santai aja. Cuman keliling kampung kayak keliling RT kayak, yang penting gerak sambil berjemur gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk melancarkan aliran darah gitu ya, melancarkan oksigen juga ke seluruh tubuh. Karena memang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu biasanya, ini pengalaman saya, itu biasanya ogah untuk bergerak ya. Karena apa? Karena ketika mau bergerak pun
itu rasa cemas pasti ada datang gitu ya. Kita itu mengalami ketakutan karena kita itu sering berpikir yang jauhnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau jalan jauh, kita langsung berpikir, waduh jangan-jangan nanti takutnya ketika di perjalanan kita mengalami begini-begini, waduh itu ketakutan tersendiri ya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk ketakutan lawan saja, latih saja, tanamkan dalam pikiran kalian, tanamkan dalam pikiran Anda, katakan dalam hati bahwa ini tidak akan apa-apa. Jadi kalau misalnya olahraga paksakan saja ya, tetapi dengan catatan olahraga juga jangan yang berat-berat, olahraga yang ringan dan menyenangkan ya, jalan-jalan, lihat pemandangan gitu, yang menyenangkan. Jadi jangan ada beban ya, beban tenaga, beban pikiran jangan hindari dulu ya, menyenangkan saja. Tengok video-video saya yang sebelum-sebelumnya itu saya selalu menyarankan, apalagi di kolom komentar sangat banyak sekali gitu ya, suka menyarankan lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kenapa seperti itu? Yang pertama untuk membantu biar kita itu gerak, aliran darahnya biar lancar, aliran oksigennya biar lancar. Nah seperti itu teman-teman. Yang kedua itu bisa mengurangi pikiran kita tentang penyakit ya. Jadi tentang penyakit kita lupa gitu, seiring dengan waktu kita lupa ya, karena ada aktivitas yang menyenangkan, ada hobi yang menyenangkan gitu ya. Kemudian sensasi sudah tidak dirasa lagi gitu ya, karena kita itu fokusnya sama kesenangan gitu ya. Jadi kuncinya kesenangan gitu teman-teman ya. Tetapi olahraga juga penting, makanya carinya olahraga yang menyenangkan gitu. Jangan dulu olahraga yang berat-berat lah, yang santai-santai saja, yang penting manfaatnya. Jangan lihat olahraganya itu beratnya, misalnya beban berat gitu ya, sama jalan santai bagusan yang berat. Jangan ya, dilihat dulu untuk yang penting manfaatnya aja gitu. Manfaatnya sama kok, yang berat sama yang ringan juga manfaatnya sama. Kalau orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangan dulu melakukan beban-beban berat ya, karena beban berat itu hanya untuk membentuk otot, misalkan hanya untuk memperlangsing atau memperindah tubuh gitu ya. Yang penting kita mah sekarang mah gini aja, tujuannya hanya untuk melancarkan ini aja ya, melancarkan aliran darah sama oksigen. Nah cuman itu aja ya. Jadi jalan santai aja lah, jalan santai, kemudian ya sambil berjemur ya, karena berjemur juga sangat bagus untuk membentuk vitamin D kita di dalam tubuh kita sendiri gitu. Jadi vitamin D kita itu sudah ada dalam tubuh kita, cuman belum berbentuk vitamin D. Nah cara untuk membentuknya sambil berjemur ya gitu ya. Jadi vitaminnya D yang ada di dalam tubuh kita itu terbentuk menjadi vitamin D. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk olahraga waktu itu yang saya lakukan bukan olahraga berat ya, jalan-jalan santai. Awal pertama jalan-jalan santai itu memang ada ketakutan tersendiri. Jangankan untuk jalan santai jarak jauh ya, mau masuk ke arena depan rumah saja itu kita takut dulu waktu itu ya. Saya takut waktu itu. Ini pengalaman saya, mungkin pengalaman Anda berbeda ya. Saya itu mengalami ketakutan waktu itu, cuman saya tahu ini cuman perasaan saja gitu. Dilatih ya. Jadi saya waktu itu latih pertama depan rumah, kemudian depan rumah sudah biasa. Saya keliling RT, keliling RT sudah biasa. Saya keliling kampung, di keliling kampung saya sudah terbiasa ya, sudah agak-agak nyaman. Saya pergi lagi ke yang jauh ya. Waktu itu pakai motor, bawa air minum ya, bawa makanan waktu itu saya ya. Karena untuk pergi jauh juga waktu itu saya pernah ngalamin ada ketakutan tersendiri, jangan-jangan nanti ketika di perjalanan ada sensasi datang, gemeteran lagi, cemas lagi, lelah lagi, energinya habis lagi dan lain sebagainya ya. Kemudian waktu itu saya solusinya jalan jauh ya, tetapi untuk menangani ketakutan sensasi datang seperti itu, saya bawa makanan dulu waktu itu ya. Bawa makanan, kemudian bawa air minum. Nah setelah bawa makanan sama air minum, akhirnya ada rasa percaya diri lah. Jadi tidak apa-apa, ada sensasi dulu datang juga, saya bawa makanan, saya bawa minum. Nah itu ya. Dan memang ketika waktu sedang melakukan perjalanan itu, sensasi datang waktu itu, sempat datang waktu itu ya. Tetapi saya tidak cemas karena saya sudah mulai paham. Akhirnya ketika sensasi datang, saya duduk diam, rileks ya, mencoba rileks, karena untuk rileks itu asam lambungnya bisa turun ya. Kemudian minum air mineral pelan-pelan ya. Jadi minum air pelan-pelan, kemudian rileks. Akhirnya asam lambungnya turun lagi dan kemudian sensasinya hilang lagi. Akhirnya setelah hilang, saya lanjutkan lagi. Gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi olahraganya yang pertama jangan yang berat-berat lah, karena kalau misalkan olahraganya yang berat-berat
itu mudah menguras energi kita. Dan kalau misalkan menguras energi kita, kitanya lelah ya. Kalau misalkan sudah lelah, itu timbul lagi rasa cemas kita ya. Waduh, ini sensasi datang, jangan-jangan ini akhir dari hidup saya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi usahakan olahraganya olahraga yang ringan. Kemudian selain ringan juga kalian itu olahraganya itu harus yang menyenangkan ya. Menyenangkan. Jadi menyenangkan di hati, menyenangkan di pikiran gitu. Biar pikiran kita itu nggak terfokus sama penyakit dan sensasi ya. Hati kita senang karena kita senang sudah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Jadi selain untuk kelancaran asam darah atau oksigen juga gitu ya di tubuh kita, kita juga bisa mengambil manfaatnya ya. Pikiran kita tidak terfokus sama penyakit dan sensasi. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi olahraga yang paling cocok ya untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kalau seandainya kalian mau mencontoh saya, silakan saja, bebas ya. Itu olahraganya tidak yang berat-berat. Saya waktu itu tidak olahraga lari, tidak ya. Saya melakukan olahraga itu cuman jalan santai saja. Tidak ada olahraga yang lain ya. Dari rumah pagi-pagi sudah makan pakai sepatu ya, sepatu olahraga ya. Waktu itu kadang-kadang ada orang juga tetangga nanya, "Pak mau kemana?" "Jalan-jalan," saya bilang gitu. Akhirnya tersenyum tetangga, "Iya Pak, olahraga saja," katanya gitu. Saya cuma jalan-jalan santai ya, keliling kampung gitu. Kemudian bersosialisasi dengan orang lain. Ketika di perjalanan itu sering ketemu kan sama orang ya. "Pak, gimana sekarang? Sehat, alhamdulillah. Jalan dulu ya," saya bilang gitu. "Ya, semoga sehat terus ya Pak," katanya. Gitu-gitu aja setiap hari. Dan kebiasaan itu saya terapkan sampai sekarang. Ya, cuman untuk sekarang karena saya sudah sembuh total, olahraganya juga sekarang sudah bertambah lagi. Sekarang saya sudah melakukan aktivitas yang kayak dulu lagi ya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk misalkan ditanya olahraga beratnya sampai kapan nih bisa melakukan olahraganya, nanti kalian juga merasakan sendiri ya. Karena kalau untuk dijelaskan susah ya. Seperti Anda menjelaskan tentang penyakit Anda kepada orang lain yang tidak mengalami penyakit asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah rasanya seperti itu ya. Kalau untuk menjelaskan kapan saya harus olahraga yang berat-berat lagi, saya tidak akan bisa menjelaskan. Nanti juga Anda merasakan sendiri kapan waktunya Anda mulai bisa olahraga berat lagi. Jadi ada perasaan, ada sesuatu perasaan yang susah untuk disampaikan ya. Nanti kalian bisa merasakan sendiri, dari mulai nyamannya, dari mulai cueknya, dari mulai sensasi yang ada di tubuh kalian. Itu nanti Anda rasakan sendiri ya, kapan waktunya Anda olahraga berat. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, jangan gusar. Untuk penyakit ini tidak berbahaya ya. Jadi kalian itu hanya tugas kalian itu aliran darahnya tolong dilancarkan saja, lambungnya tolong diperbaiki saja. Kemudian pemikirannya tolong dirubah saja. Yang dulunya berpikir tentang yang berbahaya, tentang yang lain-lain, sekarang berpikirnya tentang logikanya kalian lemas itu ya seperti begini. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi saya sekali lagi titip buat teman-teman, jangan berpikir yang lain-lain, olahraga saja untuk mengalirkan aliran darah yang biar lancar gitu, oksigennya biar lancar, aliran darah dan oksigennya biar lancar. Lakukan olahraga saja, olahraga yang menyenangkan, kemudian ringan ya. Jadi jangan terlalu banyak beban gitu ya, entah itu beban tenaga atau beban pikiran, karena beban tenaga dan beban pikiran itu bisa menguras energi dengan cepat ya, apalagi rasa cemas. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video tentang seputaran olahraga. Sekali lagi, olahraga saya itu olahraga yang ringan dan menyenangkan, hanya jalan-jalan saja sambil berjemur. Nah kesininya sudah bisa mulai berlari lagi. Ketika sudah mulai enak-enak, itu sudah bisa berlari lagi. Kemudian kesininya tambah enak, tambah sembuh total, sudah bisa angkat besi lagi. Dan sudah tembus total banget gitu ya, sudah bisa panjat tebing lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi titip buat teman-teman, olahraga saja ya ketika ada sensasi yang dirasa di badan ya.
tetap olahraga ya, olahraga walaupun kalian sedang sakit, olahraga saja, olahraganya yang mudah dan menyenangkan, olahraganya ringan, cuman jalan-jalan saja. Kalau misalnya tidak kuat jarak jauh, depan rumah saja. Yang penting ada gerak. Jangan terlalu terfokus di HP, kemudian terfokus diam diri di rumah, banyak tiduran, banyak duduk, hindari saja itu ya. Nah itu teman-teman video dari saya, nanti saya akan share lagi video selanjutnya tentang hal yang lain lagi. Semoga saja kalian cepat membaik, apalagi dengan sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin, itu yang saya harapkan. Amin ya rabbal alamin. Nah berhubung sekarang maghrib, saya harus ke masjid dulu, saya hentikan dulu videonya ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.